Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Mengenai maksud dari waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah telah menjadikan untukku itu seluruh permukaan bumi itu tempat sujud, artinya bisa dipakai sholat, dan juga tohur, suci, bisa dipakai sewaktu-waktu kalau seandainya kita tidak menemukan air atau tidak memungkinkan menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Jadi hadis ini ada di riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya mengenai itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah aku diperbolehkan untuk sholat dimanapun di permukaan bumi ini. Diperbolehkan. Seperti itu ya. Yang penting di situ syaratnya adalah di atas permukaan bumi yang suci. Seperti itu. Karena ada beberapa riwayat walaupun mungkin lemah barangkali, tapi ulama memakainya, para ahli fikih, seperti al-ardu kulluha tahir. Bumi itu semuanya bersih kecuali al-hammam, kecuali kamar mandi, wal makbarah, dan kuburan. Berangkat dari situlah maka untuk di dua tempat itu maka tidak bisa dipakai sholat, begitu kesimpulan dari beberapa ulama, karena mereka memandang ada relasi antara sholat kenapa nggak boleh di kamar mandi, yang kedua kenapa sholat tidak boleh dilakukan di kuburan. Beberapa ulama menghubung-hubungkan dengan banyak hal, begitu ya. Ada yang menghubungkannya secara akidah, ada juga yang menghubungkannya secara fikih, yaitu dihubungkan dengan bab darah dan nanah. Karena orang mati itu pasti akan membusuk, dan di situ tanahnya bercampur dengan darah dan nanahnya orang yang sudah mati dan membusuk, begitu. Ada juga yang mengambil dari sisi akidah, karena memang Rasulullah SAW beliau melarang kita la tusallu ilal kubur, janganlah kamu sholat menghadap kuburan. Maknanya jangan sholat di dekat kuburan juga, apalagi di kuburannya, begitu. Atau dalam riwayat yang lain la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan itu nggak ada sholat di dalamnya. Maka jangan jadikan rumah itu kayak kuburan, pakailah untuk sholat, baca Al-Quran dan lain-lain. Jadi intinya hadis tersebut membicarakan bahwa umat Islam ini mendapatkan keringanan, nggak seperti umat-umat sebelum Islam. Untuk umat Yahudi, umat Nasrani, mereka kalau ibadah harus pergi ke tempat ibadah yang Allah tetapkan, ya. Jadi mereka harus pergi ke masjid-masjid yang dibangun berupa bangunan. Gak boleh mereka itu sholat di sembarang tempat. Adapun orang Islam, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mengizinkan fa ayyuma rajulun min ummati, lanjutan dari hadis tersebut, fa ayyuma rajulun min ummati, apabila ada umatku adrokat husolah, ya, dia di salah satu tempat kok tiba-tiba tiba waktu sholat, fal yusolliha, silakan sholat di situ, nggak apa-apa. Nah, berangkat dari sinilah maka kita perhatikan para sahabat Nabi dulu, kalau dilihat dari tempat mereka sholat itu bermacam-macam. Yang pertama ada yang sholat di masjid berjamaah terus. Ini jelas ini kalangan mereka yang sudah tua, atau mereka yang memang tinggal di rumah, atau mungkin mereka itu yang memang tidak punya hajat untuk pergi keluar. Seperti itu. Mereka sholatnya selalu di masjid. Ya, berarti bukan sahabat berarti para sahabat tidak semua di masjid? Ya memang tidak, begitu ya. Yang kedua, ada kalanya yang sholatnya itu di sawah, di hutan. Ya, seperti hadis yang sangat terkenal sekali dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa'ah. Jadi beliau itu idza kunta fi badiyatika aw ghanamika, kalau kamu lagi di tengah hutan barangkali atau di tengah padang pasir, lalu kamu tiba waktu sholat, maka adzanlah. Ya, jadi di situ Nabi Muhammad memerintahkan untuk adzan, begitu, pada para sahabat yang kerjaannya di tengah gurun pasir atau di tengah-tengah hutan. Jadi nggak usah pulang untuk sholat aja di sana di tempatnya. Maka untuk para petani kalau memang nggak bisa pulang, ya udah sholat aja di pematang sawah juga boleh. Syar'i yang seperti itu tidak menjadi masalah. Ada juga beberapa sahabat yang sholat di pasar, ya. Jadi seperti para sahabat, seperti misalkan ya, yang bekerjanya di pasar atau aktifnya jualan di pasar, maka mereka wasolatul rajuli fi suqihi,
dan sholatnya seseorang di pasar. Nabi menyebut itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian beberapa sahabat ada juga yang sholat di jalan karena posisinya sebagai musafir, maka sholatnya di jalan begitu. Nah kemudian ada juga yang sholatnya di rumah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari dari Aus al-Ma'afiri. Hadis ini kata beliau sanadnya jayyid, sanadnya hasan sahih, bisa dipakai. Pada waktu itu dia bertanya, bagaimana kalau saya sholat di rumah? Maka dijawab, bagus. Ya, kalau misalkan saya sholat di rumahnya bersama satu orang anak saya, wah tambah bagus. Kalau sama 3 anak, tambah bagus. Kalau saya ajak keluarga saya, itu lebih bagus, gitu ya. Jadi di situ Nabi Muhammad juga menyampaikan ada beberapa sahabat atau sahabiah yang memang sholatnya ada di rumah, tidak harus pergi ke masjid begitu. Dan artinya dalam hal ini Nabi Muhammad menyetujui itu semua, begitu. Kemudian selain itu ada juga beberapa sahabat yang sholat itu di tempat kerja. Nah ini yang nanti diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu kan tugasnya ternyata jaga kantor pos, ya. Nah beliau itu di kantor pos itu biasa sholat di situ. Makanya Imam Bukhari memasukkan itu dalam bab boleh sholat di tanah walaupun di situ dilewatin anjing sekalipun. Bahkan di situ ada kotoran kucing, kotoran anjing pun nggak apa-apa begitu. Itu karena Imam Bukhari termasuk yang bermadhab tidak najis untuk kotoran-kotoran hewan, ya, selain yang disebut oleh Allah begitu ya. Kotoran manusia jelas najis, air kencingnya jelas najis. Adapun untuk hewan-hewan maka hanya beberapa saja yang ada nasnya. Selama tidak ada nasnya maka dianggap itu suci. Seperti itu. Nah, berangkat dari sinilah maka ini merupakan keistimewaan tersendiri untuk umat Islam. Umat Islam itu diperbolehkan oleh Allah sholat di mana aja sesuai dengan kondisi, tempat, kesempatan dan juga kemampuan. Tidak perlu dipaksakan barangkali harus ke masjid kah? Iya, bagi yang tidak ada udzur wajib hukumnya. Ya, para ulama mengatakan memang mereka berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan hukumnya fardu ain seperti madhab Dhahiri, Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah seperti madhab Hambali dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan hukumnya adalah mustahab ya dan sunnah muakkadah seperti madhab Syafi'i dan lain sebagainya. Cuma di dalam hal ini tidak harus ke masjid. Itu dulu umat-umat sebelum kita nggak pernah tuh dapat kompensasi atau dispensasi seperti itu. Kenapa? Umat sebelum kita kalau mau sholat harus ke masjid. Nggak bisa sholat kok sambil nelayan ya. Kalau nelayan juga ada nih sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau itu kan sholatnya di atas kapal gitu. Kapal pun itu kita anggap itu alal ardi, di atas bumi gitu. Nah inilah maknanya begitu. Terus apakah di situ harus benar-benar tanah begitu seperti yang dipahami Kiai Haji Mahrus Ali ya. Beliau itu membuat masjid nggak pakai lantai. Katanya karena sujud itu harus fil ardi, tanah begitu. Salah di situ. Para ulama itu mengatakan semua yang di permukaan bumi itu namanya tanah, atau kita sebut ini namanya ardun. Apapun yang ada di atas bumi ini namanya ardun. Nah berangkat dari situlah maka barakallahu fikum salah pendapat beliau, dan terbukti Nabi Muhammad SAW berkali-kali beliau itu sholat pakai alas, dan itu sangat terkenal sekali ya. Beliau kadang sholat pakai alas tikar, kadang kala pakai sajadah, kadang pakai gorden, kadang pakai kain. Itu semuanya sudah masyhur di ya kitab-kitab hadis, sehingga menolak itu ya merupakan kejahilan ya. Hadis itu kalau kelihatan berlawanan atau kelihatan kayaknya kok beda, itu jangan langsung ditolak salah satu, gabungkan, pahami dua-duanya begitu maksudnya. Maka dari itulah barakallahu fikum, maksud bahwa Allah telah menjadikan seluruh permukaan bumi ini tanah, maka kita boleh ketika sholat sudah tiba, kita ada di mana posisinya, sedang apa, memungkinkan atau tidak pergi ke masjid ya, ada masjid atau tidak, seperti itu. Menyusahkan nggak kalau ke masjid? Kalau memang itu semuanya sudah fix, tidak ada udzur, wajib hukumnya ke masjid. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau itu ya dalam kitab Shalatul Mu'min, yaitu Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahb Al-Qahtani. Beliau menyebutkan ada 6 ya 6 udzur ya kata beliau yang bisa membuat kita itu tidak perlu berjamaah ke masjid begitu ya. Beliau mengambil itu kesimpulan karena setelah menguraikan hadis tentang orang buta datang pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini adalah orang buta, tidak ada yang nganterin ke masjid. Malam-malam suka gelap gulita,
dan banyak hewan-hewan berbahaya. Antara rumah ke sini itu hutan rimba. Apakah saya harus sholat? Maka Rasul bertanya, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Maka ketika dijawab na'am, fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Nah, berangkat dari situlah maka beliau Dr. Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani, beliau memberikan pemahaman kepada kita bahwa udzur untuk tidak sholat berjamaah itu ya minimal sekali kayak ini, ditambah lagi yaitu hujan, berlumpur, ya, kemudian kita sedang sakit, ya, itu nanti yang bisa menjadi udzur begitu, atau kita karena ketiduran berat sehingga tidak mungkin hadir dan sebagainya. Dan ini sekali lagi hanya untuk umat Islam, ya. Dan Rasul dan para sahabat biasa sholat dimanapun mereka berada. Seperti dalam perjalanan yang sangat terkenal dalam hadis riwayat Imam Bukhari, setelah pulang dari perang Tabuk maka mereka itu di tengah jalan sholat. Ya, hal ini kita bisa melihat juga di perjalanan manasik hajinya Nabi Muhammad. Beliau di beberapa tempat itu berhenti dan sholat di sana. Nah, sekarang beberapa sudah dibangun masjid, ya, sudah dibangun jadi masjid begitu. Tapi dulu itu sebenarnya bukan masjid itu sebenarnya rute perjalanan Nabi menjalankan manasik haji seperti itu. Jadi ini sekali lagi hanya umat Islam. Umat-umat sebelum kita kalau ibadah nggak boleh di mana-mana kecuali di masjid, ya. Adapun kita Allah berikan kemudahan, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya. Semua tempat bisa dipakai, nggak ada air bisa tayamum dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. جرحها فينا وذكراه تلاغينا ألا أين الميامين